Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ahmad Dahlan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita bersama dimudahkan, dilapangkan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu tempat terbaik di muka bumi, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara keistimewaan masjid, keistimewaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kita lakukan di masjid itu boleh jadi pahalanya berbeda dengan model ibadah yang sama ketika terjadi selain atau di luar dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadir pada majelis ilmu di masjid itu pahalanya berbeda dengan hadir pada majelis ilmu yang berada di tempat selain dari rumah-rumah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allimah, falaysa lahul jazaa illa kal haji tama." Siapapun, kata Nabi, yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah tidak ada niatan yang lain kecuali dia mencari kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, maka sungguh, kata Nabi, tidak ada balasan yang pantas kecuali dicatatkan pahala seperti pahala ibadah haji dengan sempurna. Ketika majelis ilmu itu dilakukan di masjid, maka pahalanya berbeda. Pahalanya berbeda karena kelaziman, keharusan rumah Allah adalah rumah yang penuh dengan keberkahan, maka tentunya apa-apa yang terjadi di dalamnya juga mendapatkan perkara hal-hal yang juga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, pahalanya berbeda dengan salat berjamaah yang terjadi selain di rumah dari rumah-rumah Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salatul jamaah fil masjid tufdilu min salatihi fi baitihi aw fi suqihi bid'an wa ishrina darajah. Orang yang mengerjakan salat berjamaah di masjid, kata Nabi, itu pahalanya berbeda dengan orang yang mengerjakan salat berjamaah di rumahnya ataupun di tempat kerjanya. Lebih dari 20 derajat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga kata para ulama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata orang yang mengerjakan salat berjamaah dimanapun dia punya kesempatan untuk meraih derajat 27. Tapi ketika ditempatkan di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, dia mendapatkan derajat 27 dari berjamaahnya dia, dan dia mendapatkan lagi lebih dari 20 derajat karena dia mengerjakannya di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walillahilhamd, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kita masih dimudahkan untuk berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita akan bersama dengan fikih salat duha. Fikih salat duha. Salat duha adalah salah satu salat yang disunnahkan. Maka kalau kita bicara tentang salat-salat sunnah, apapun itu, dari sholat sunnah rawatib, tahajudnya kita, duha, syuruk, tahiyatul masjid misalnya, sholat sunnah antara azan dan iqamah, sholat apapun selama itu hukumnya sunnah, maka dia punya keutamaan yang sama. Kemudian ketika itu sholat adalah sholat yang dikhususkan, maka dia mendapatkan keutamaan dari pengkhususan sholat tersebut. Semua sholat sunnah dia punya keutamaan yang sama. Pertama, kita tahu sholat sunnah yang kita kerjakan, di antara keutamanya apapun sholat sunnahnya adalah
dia menambal ketidaksempurnaan pada salat-salat wajib kita. Salat wajib kita subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika kita mengerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, mohon maaf, sulit untuk kita katakan salat kita sempurna. Dari takbir sampai salam, ada saja mungkin hembusan atau bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan kita kehilangan fokus dan kehilangan konsen. Kita kehilangan fokus mungkin beberapa saat, beberapa detik mungkin, atau bahkan mungkin semenit, 2 menit kita kehilangan fokus karena adanya was-was godaan syaitan. Maka di masa itu dikatakan orang tersebut sudah kehilangan kekhusyukan di dalam sholat. Kapanpun dia mengembalikan, dia sadar dia sedang sholat, maka ketika itu dia mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Kaidah khusyuk di dalam sholat itu gampang kata para ulama, yaitu ketika dia aqala nafsah, ketika dia sadar dia sedang sholat, maka itulah khusyuk. Tapi ketika kita kehilangan kesadaran di dalam sholat, maka di saat itu kita kehilangan kekhusyukan di dalam sholat. Kalau kita takbir Allah Akbar, kita sadar kita mengucapkan Allah Akbar, ketika itu kita khusyuk, maka di saat itu kita mendapatkan pahala. Kita baca surat Al-Fatihah dan kita sadar kita sedang baca Al-Fatihah, maka ketika itu kita khusyuk. Di saat itu durasi yang kita dapatkan sadarnya kita, maka ketika itu kita mendapatkan aliran pahala. Tapi pada saat kita kehilangan kekhusyukan di dalam sholat, maka kita kehilangan pahala di dalam sholat tersebut. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang sholat itu dia mendapatkan nisfuha, dia mendapatkan setengah dari sholatnya, dia sadar dia sholat, setengah dari sholat dia sadar. Taruhlah misalnya sholat zuhur 4 rakaat, dia mendapatkan kekhusyukan 2 rakaat, maka di 2 rakaat inilah dia mendapatkan pahala. 2 rakaat berikutnya dia kehilangan kekhusyukan dalam sholat, maka ketika itu dia tidak dapat pahala. Ada orang yang sholat kata Nabi, dia mendapatkan sulusuha, sepertiga dari sholatnya dia khusyuk, dia konsen, maka ketika itu dia dapat pahala. 2/3 dia kehilangan kekhusyukan di dalam sholat, maka di masa itu kata Nabi dia tidak dapat pahala. Ada orang yang sholat dia hanya mendapatkan rubu'uha, 1/4, khumsuha, 1/5, sudusuha, 1/6 kata Nabi, subu'uha, 1/7, sumunuha, 1/8, tus'uha, 1/9, usyruha, 1/10 kata Nabi. Dan bahkan ada orang yang sholat kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apapun, hanya sekedar pengguguran kewajiban dalam sholatnya. Nah, ini gambaran bagaimana orang tersebut mendapatkan pahala dalam sholatnya ketika aqala nafsah kata Rasulullah, ketika kita sadar kita sedang sholat. Maka pada saat kita kehilangan kesadaran di dalam sholat, kita melakukan gerakan tapi kita tidak sadar kita sedang bergerak. Kita membaca tapi kita tidak sadar kita sedang membaca. Di masa itu kita kehilangan pahala. Tapi boleh jadi di masa itu juga kita mendapatkan pahala ketika kita sadar kita sedang sholat. Sehingga pada saat sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, mohon maaf, mayoritas sholat kita sulit untuk kita katakan khusyuk dari takbir sampai salam. Dihadirkanlah syariat sholat-sholat sunnah. Yang fungsi sholat sunnah ini diantaranya adalah menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib. Maka Nabi SAW bersabda, awal ma yuhasabun nasu yaumul qiyamah as-salat. Yaqulullah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa alam unzuru li abdi atammaha aw inqassa minha syai'a. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan wa in kana inqassa minha syai'a unzuru lil abdi hal huwa min tatawwu'. Fa in kana tatawwuan atamma man qassa minha syai'a wa amahum ala dzakum. Yang pertama dihisab di hari kiamat kata Rasulullah adalah ibadah salat. Ibadah salat yang pertama dihisab, bukan zakat kita, bukan puasa kita, bukan sedekah kita, bukan ibadah-ibadah yang lain. Inilah ibadah yang menentukan kata Rasulullah. Maka kalau salatnya sempurna, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi ketika salatnya tidak sempurna, maka dicarilah apakah dia punya salat sunnah atau tidak. Kalau dia punya salat sunnah kata Nabi, maka Allah akan sempurnakan pahala salat wajib dia yang asalnya tidak sempurna dengan salat-salat sunnah yang dia kerjakan. Tidak sempurnanya salat wajib kita boleh jadi kita kehilangan kekhusyukan. Boleh jadi mungkin kita khusyuk di dalam salat, tapi bacaan yang kita baca mungkin tidak berkesesuaian dengan apa yang dianjurkan.
Boleh jadi mungkin makhraj hurufnya lepas. Boleh jadi mungkin ketika kita membaca, pada bacaan yang kita baca di dalam sholat tidak sesuai huruf-huruf yang kita keluarkan sebagaimana mungkin yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun berpotensi mengurangi pahala sholat kita. Atau ada orang yang mungkin di masa-masa lampau, mohon maaf, dia adalah orang yang banyak meninggalkan ibadah sholat. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang dulu pernah meninggalkan ibadah sholat karena kejahilan dia, karena ketidakmengertian dia, karena syahwat dan hawa nafsu dia mengalahkan akal sehat dia, maka tidak ada jalan yang terbaik kecuali apa? Dia perbanyak sholat sunnah. Bukan dia double sholat wajib yang dia tinggalkan dengan sholat wajib lagi. Ada orang yang mengerjakan sholat maghrib, tuntung maghrib lagi sidin. Ditanya kenapa maghrib lagi? Nang dahulu ya sidin. Ada orang yang mengerjakan sholat isya, kemudian dia kerjakan lagi sholat isya. Kenapa sholat isya lagi? Tahun 2000-an ya sidin. Ada orang yang sholat zuhur, selesai sholat zuhur kemudian dia kerjakan lagi sholat zuhur. Dia double terus sholat wajib dia. Amalan model yang seperti ini pendapat. Pendapat bisa diterima dan bisa ditolak. Kapan diterima? Kalau ada dalil. Faktanya tidak ada dalil. Sehingga ketika ada yang mendobel sholat wajib dengan alasan bahwasanya ini adalah sholat yang pernah dia tinggalkan dulu, kemudian dia double, sekali lagi ini hanya pendapat. Dan pendapat bisa diterima kalau ada dalil dan harus ditolak ketika tidak ada dalil. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika berjalan bersama murid-muridnya kemudian melewati kubur Nabi SAW, kata Imam Malik, kullu qaulin yuraddu wa yuqbal. Setiap pendapat, setiap fatwa, setiap pernyataan itu bisa diterima dan bisa ditolak. Tapi yang tidak bisa ditolak, kata Imam Malik, sahibu hadal qabri, yang dikubur ini, kata beliau. Dia tunjuk kubur Rasul SAW. Artinya apa? Artinya ketika kita memunculkan satu hukum, mengambil satu pendapat, maka muaranya harus qala Allah dan qala Rasul. Mendobel salat wajib dengan salat lagi ketika dia dulu merasa tidak pernah mengerjakan salat misalnya, maka tidak ada dalil perbuatan tersebut. Ada dalil yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Kata Rasul, "Intamma shalah", kalau salatnya sempurna, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Wa in kana inqassa minha syai'a, sempurna, ada hal yang kurang. Ada hal yang kurang dalam salatnya. Boleh jadi kehusyukan salat kita. Boleh jadi kita kekurangan pada bacaan yang kita baca. Atau boleh jadi bahkan kita pernah dulu meninggalkan salat, maka tidak ada jalan yang terbaik, kata Nabi SAW, kecuali Allah mengatakan kepada para malaikatnya, unzuru li abdi hal huwa min tatawwu'. Lihatlah wahai para malaikatku, kata Allah, apakah dia punya salat sunnah atau tidak. Wa huwa a'lam, yang sebenarnya Allah pun sudah mengetahui. Maka kalau dia adalah orang yang banyak mengerjakan salat sunnah, atau dia adalah orang yang pernah mengerjakan salat sunnah, salat wajib yang mungkin pernah dia tinggalkan di masa lampau, maka itu bisa dikembalikan pahalanya dengan memperbanyak sholat sunnah. Dan ini cara terbaik, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalil, kata para ulama, bahwasanya yang namanya sholat sunnah itu menambal ketidaksempurnaan, pada sholat wajib kita. Ketika sholat wajib itu sudah sempurna, dengan banyaknya sholat sunnah yang kita lakukan, kemudian kita mendapatkan pahala yang sudah sempurna, maka barulah berfungsi sholat sunnah tersebut, pahala yang kita dapatkan dari amalan-amalan sholat sunnah tadi. Contoh misalnya, ada orang yang tidak sempurna sholat wajibnya, kemudian dia banyak mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah yang dia kerjakan tadi menjadikan sholat wajib dia yang asalnya pahalanya tidak sempurna, maka menjadi sempurna dengan adanya sholat sunnah. Ternyata sholat sunnahnya banyak, sudah melampaui kesempurnaan sholat wajib yang dia kerjakan, maka barulah sholat sunnah yang tersisa tadi menjadikan dia mendapatkan pahala yang lebih, yang boleh jadi dengan dia mengerjakan amalan sholat sunnah tadi diangkat derajatnya. Semua amalan yang sifatnya sunnah, dia punya faedah yang sama ketika orang itu berada dalam sorga
yaitu mengkontrol derajat dia di surga. Semua amalan sunnah yang pian kerjakan, pian baca Quran, pian sedekah, pian hadir pada majelis ilmu, pian melaksanakan sholat jenazah, apapun itu, maka ujung-ujungnya semuanya itu sama, yaitu apa? Akan mengangkat derajat kita di surga. Mohon maaf, tidak ada amalan sunnah yang dia kerjakan tapi dia meninggalkan perkara wajib, tahu-tahu dia masuk surga. Itu tidak ada. Tidak ada kamus, tidak ada rumusan. Ada orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah tapi dia tinggalkan perkara wajib, tahu-tahu dia masuk surga. Yang ada itu adalah ada orang yang mengerjakan amalan wajib, walaupun dia tertinggal perkara sunnah, maka dia masih punya kesempatan untuk berada dalam surga. Maka seluruh amalan sunnah yang kita kerjakan, apapun itu, puasanya kita, salatnya kita, baca Qur'annya kita, sedekahnya kita, zikirnya kita, hadirnya kita pada majelis ilmu, kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan, sikap baik kita, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, semua amalan-amalan sunnah ini dia mempunyai faedah untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita di surga. Orang itu masuk surga pertama jelas karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dan tidaklah orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah kecuali dia tuntaskan dulu kewajibannya. Ketika dia sudah masuk ke dalam surga, maka amalan-amalan sunnah inilah yang berperan di mana dia ditempatkan di surga. Amalan-amalan sunnah inilah yang berperan di mana orang tersebut ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang itu masuk surga, seorang itu masuk surga, dia akan sudah melupakan semua kelelahan, keletihan dan beratnya kehidupan dunia. Ketika Nabi SAW beliau pernah bersabda gambaran bagaimana dahsyatnya neraka Allah dan bagaimana nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan nanti di akhirat, kata Nabi SAW, orang yang punya kenikmatan yang paling banyak pada kehidupan dunia. An'amallahu ni'matan, orang tersebutlah orang yang paling banyak mendapatkan fasilitas kehidupan. Semua apapun bisa dia raih. Orang yang paling sugih, orang yang paling kaya, tapi adalah orang yang kafir. Semua kenikmatan dunia dia dapatkan, dan tidak ada orang yang lebih kaya daripada orang ini. Semua apapun bisa dia beli, tapi dia orang yang melakukan kekufuran, kata Nabi SAW. Maka orang ini kemudian dicelupkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu celupan. Orang ini dicelupkan kemudian diangkat lagi. Maka ditanya orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sebelumnya, kata Allah, engkau ada pernah merasakan kesenangan, kenikmatan? Apa yang dia katakan? Tidak ada satu kenikmatan dan kesenangan apapun yang pernah saya rasakan. Padahal orang ini orang yang paling banyak hartanya pada kehidupan dunia, orang yang paling banyak menikmati fasilitas kehidupan dunia, dan orang ini orang kafir. Kemudian orang ini dimasukkan ke dalam neraka Allah hanya dengan satu celupan, kata Nabi. Dicelupkan kemudian diangkat lagi. Ditanya oleh Allah orang ini, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan sebelumnya? Apa yang dia katakan? Tidak ada satu kenikmatan dan kebahagiaan apapun yang pernah saya rasakan. Kenapa? Dia merasakan bagaimana dahsyatnya neraka Allah. Padahal orang yang paling kaya pada kehidupan dunia. Kemudian orang yang dimasukkan ke dalam surga, orang yang dimasukkan ke dalam surga, orang yang paling miskin, kata Rasulullah, orang yang paling minim fasilitas kehidupannya, orang yang benar-benar miskin dan benar-benar fakir orang tersebut. Maka kemudian orang ini dihadirkan masuk ke dalam surga. Sebelum dia masuk ke dalam surga, orang ini kemudian masuk ke sungai yang ada di depan surga. Kemudian dimandikan orang ini, kemudian dia keluar dari sungai dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ditanya orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sebelumnya engkau orang yang pernah merasakan kesengsaraan dan kesulitan? Apa yang dia katakan? Saya tidak pernah mendapatkan kesengsaraan dan kesulitan. Padahal ini orang yang paling miskin pada kehidupan dunia. Sementara orang yang paling kaya tadi hanya sekali dicelupkan di neraka Allah Subhanahu wa taala, yang dia katakan tidak ada kesenangan dan tidak ada kebahagiaan. Padahal sebelumnya adalah orang yang paling kaya. Sementara orang yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang paling fakir, orang yang paling miskin pada kehidupan dunia. Dia tidak punya apapun, dan tidak ada orang yang lebih miskin daripada dia pada kehidupan dunia. Kemudian dia hanya dimasukkan ke dalam sungai yang ada di surga. Belum masuk surga, hanya di sungai, hanya di depan surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia selesai mandi, orang ini ditanya, apakah engkau pernah merasakan keresahan, beratnya atau kesulitan sebelum ini? Dia katakan, saya tidak pernah mendapatkan kesulitan apapun.
saking nikmatnya. Ini gambaran bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagaimana nikmat yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertahan dalam hidup dunia ini 30, 40, 50, 60 selesai. 60 tahun, 70 tahun selesai hidup kita. Kita hanya dituntut untuk bersabar. Nah, orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang awalnya mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Yang sebabnya adalah dialah orang yang melakukan kewajiban. Amalan sunnah yang hari ini kita kerjakan, apapun itu, ini yang akan membedakan kelas kita satu dengan yang lainnya. Ada orang yang berada dalam surga pada derajat yang lebih baik. Ada orang yang berada dalam surga pada derajat yang lebih tinggi misalnya. Derajat yang berbeda-beda ini sebabnya adalah karena amalan sunnah yang kita kerjakan. Tapi orang itu masuk surga, kata kuncinya adalah dia tuntaskan kewajiban. Kemudian dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah yang kita kerjakan, salat sunnah yang kita kerjakan, selain dia adalah menambal ketidaksempurnaan pada salat wajib kita, maka dia juga bisa mengontrol derajat kita di surga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda kepada sahabat, kata Rasul, setiap sujud yang engkau lakukan di dalam salat engkau menjadikan derajat engkau terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sujud di dalam salat. Artinya apa? Tidak hanya sujud saja, tapi sujud di dalam salat. Maka artinya adalah dia adalah orang yang mengerjakan salat. Setiap sujud yang kita kerjakan di dalam salat, kata Nabi, itu akan mengangkat derajat-derajat kalian di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat-salat sunnah adalah, pertama, jelas menambal ketidaksempurnaan pada salat wajib. Karena salat wajib itu harus sempurna. Bagaimana mungkin dia mendapatkan rahmat dari Allah sementara amalan wajib dia tidak sempurna? Setelah kita menyelesaikan dan menyempurnakan salat wajib kita dengan mungkin salat-salat sunnah yang kita lakukan, kelebihan salat-salat sunnah yang kita lakukan ini yang mengontrol kita pada kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan salat-salat sunnah yang kita kerjakan, orang yang banyak salat sunnah adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah al-Aslami, satu hari dia bermalam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendapatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berwudu. Ketika Nabi akan berwudu, Rabi'ah segera langsung mengambil air wudu. Kemudian dia tuangkan untuk Rasulullah agar Rasulullah berwudu dengan mudah. Maka berwudulah Nabi SAW dengan air wudu yang diambilkan oleh Rabi'ah al-Aslami. Selesai Rasul SAW berwudu, Nabi berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, sal, apa yang kau inginkan, kata Nabi. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, uridu mufaraqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya punya harapan dan keinginan agar saya bisa bersama engkau di surga. Kata Rasul SAW, apakah ada permintaan yang lain? Tidak ya Rasulullah, saya ingin bersama engkau di surga. Maka kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan permintaan engkau ini dengan cara apa? Perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sholat, perbanyak sholat sunnah. Karena tidak mungkin kita memperbanyak sholat wajib, karena sholat wajib itu hanya 5. Kata Rasulullah, perbanyak sujud, artinya perbanyak sholat. Artinya apa? Perbanyak sholat sunnah. Dan ini dalil kata para ulama, semakin banyak sholat sunnah yang kita kerjakan, maka semakin dekat kedudukan kita di surga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah ada tempat yang terbaik di surga kecuali tempat yang ditempati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang masuk ke dalam surga, berkumpul bersama para Rasul dan berkumpul para Nabi, maka inilah orang-orang yang terbaik. Orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga, dia akan bertetangga kepada seluruh para Rasul. Kita akan tahu, kita akan bertetangga dengan Ibrahim, bertetangga dengan Musa, Isa, Nuh, semua para Rasul, bertetangga dengan seorang Yusuf alaihissalam. Orang-orang yang berada di dalam sorga dan dia bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadikan dia pasti bertetangga dengan seluruh para Rasul, bertetangga seluruh para Nabi. Syaratnya kata Nabi, perbanyak engkau sholat sunnah.
Dan ini salah satu keutamaan dari sholat sunnah. Semua sholat sunnah tadi, apapun itu, dia punya keutamaan yang sama. Dia keutamaan yang sama, diangkat derajatnya di sorga, menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib. Dia bisa bertetangga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga sholat sunnah yang lain yang tidak hanya mendapatkan keutamaan tadi. Itu sholat sunnah yang sifatnya muqayyad, yang sifatnya dikaitkan dengan waktu ataupun dikaitkan dengan keadaan. Orang tahiyatul masjid, orang rawatib, tahajud, duha, syuruk, dan semuanya mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Tapi sholat sunnah yang khusus tadi, baik tahajud, rawatib, dan yang lainnya, dia akan dilebihkan lagi pahalanya. Sholat duha yang kita kerjakan, selain dia mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, dia juga mendapatkan keutamaan yang lain. Sama juga ketika kalau ada orang yang membicarakan sholat sunnah rawatib, dia mendapatkan keutamaan tadi, tapi juga dia mendapatkan keutamaan pada rawatibnya dia. Orang yang mengerjakan sholat syuruk misalnya, dia dapat keutamaan yang tadi, dan dia pun juga mendapatkan keutamaan syuruknya dia. Karena ini sholat sunnah yang sifatnya muqayyad, yang sifatnya dikaitkan dengan keadaan, dikaitkan dengan waktu. Nah, sholat duha sekali lagi dia punya keutamaan. Yang keutamaan ini sekali lagi tidak hanya keutamaan pada sholat duha yang khusus, tapi juga keutamaan yang didapatkan pada sholat sunnah yang sifatnya umum. Nah, sholat duha diantara keutamaannya adalah Nabi SAW bersabda, khuliqa ibnu Adam bisalasami wasitina mafsilin wa yusbih kullu sulamin sadaqah fa kullu tahlilin sadaqah tasbihatun sadaqah takbiratun sadaqah wa amr bima'rufin sadaqah wa tujza rak'ataini minad duha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh anak Adam, seluruh manusia normalnya, mohon maaf, itu diciptakan dengan 360 persendian. Semua 360 persendian ini kalian harus sedekah, kata Nabi. Maka ketahuilah, kata Rasulullah, setiap engkau mengucapkan tahlil la ilaha illallah, engkau dapat pahala dari la ilaha illallah, dan engkau dapat pahala seperti engkau bersedekah. Engkau baca takbir Allahu Akbar, engkau dapat pahala dari kalimat Allahu Akbar, plus juga dicatatkan pahala seperti engkau bersedekah. Engkau baca tasbih subhanallah, kata Rasulullah, engkau dapat pahala dari subhanallah tadi, plus juga dicatatkan pahala seperti engkau bersedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, engkau dapat pahala, dan engkau juga dapat pahala dari perbuatan tersebut dinilai sedekah. Dan semua ini, kata Rasulullah, cukup dikerjakan duha 2 rakaat. Dan ini dalil, kata para ulama, bahwasanya salat duha yang 2 rakaat keutamaannya dicatatkan pahala seperti dia bersedekah sebanyak 360 kali. Dia dapat pahala. Selesai dia 2 rakaat dicatatkan pahala seakan-akan dia bersedekah sebanyak 360 kali. Tidak itu saja yang dia dapatkan pahalanya, itu bisa menambal salat wajib yang tidak sempurna, bisa juga menjadikan diangkatnya derajat dia di sorga, bisa juga menjadikan dia dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu keutamaan salat duha yang dikerjakan 2 rakaat. Kemudian di antara hadis yang lain yang juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan salat duha itu juga adalah orang yang mengerjakan duha 4 rakaat, orang yang mengerjakan duha 4 rakaat, maka sungguh, kata Nabi, dicatatkan orang tersebut telah dicukupkan hidupnya sampai waktu sore. Kafahullah ila akhirih, maka Allah akan cukupkan hidupnya sampai waktu petangnya. Makanya kadang ada orang yang menggunakan duha ini untuk apa? Untuk menarik rezeki, katanya. Kemudian dia kerjakan sholat duha 4 rakaat. Benar, ini adalah salah satu usaha. Salah satu usaha agar apa? Agar dia dilapangkan dan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena Rasul SAW sebutkan 4 rakaat duha, kata Nabi, menjadikan engkau akan dicukupkan oleh Allah di hari itu. Bahasa dicukupkan artinya apa? Benar-benar Allah cukupkan. Dan kita tidak bisa berhayal harus lebih ini dan yang lainnya. Selama itu dicukupkan, maka itulah yang dia dapatkan mungkin dengan duha yang 4 rakaat. Jadi ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Sekarang apakah salat duha itu boleh dikerjakan lebih dari 4 rakaat? Apakah boleh 6 rakaat? Apakah boleh 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat misalnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan bahwasanya
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha rak'ataini au arba rakaat wa yazidu masya. Nabi, kata Aisyah, punya kebiasaan. Nabi punya kebiasaan. Nabi kalau salat duha itu, kata Aisyah, Nabi itu biasa 2 rakaat, biasa 4 rakaat, dan terkadang Nabi melebihkan dari 4 rakaat. Terkadang Nabi melebihkan dari 4 rakaat. Nabi itu biasa 2 rakaat. 4 rakaat itu biasa, kata Aisyah. Dan kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihkan dari 4 rakaat tadi. Tapi apakah Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan jumlah? Tidak. Aisyah tidak pernah menyebutkan 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, tidak. Aisyah yang disebutkan dalam hadis tadi adalah Nabi mengerjakan duha 2 rakaat. Nabi mengerjakan duha 4 rakaat. Ada yang menyebutkan kalau 10 rakaat dia dapat ini, ada yang 12 rakaat dia dapat ini misalnya. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan kalau dia kerjakan 12 rakaat dia dapat ini dan yang lainnya. Yang benar-benar sahih itu adalah yang dijelaskan keistimewaan dan keutamaannya hanya di 2 keadaan, kata para ulama. Kalau tidak 2 rakaat maka 4 rakaat. Sementara yang 6 rakaat, 8 rakaat dan selanjutnya wallahu alam. Bahkan beberapa riwayat, mohon maaf, melemahkan, beberapa para ulama hadis melemahkan riwayat yang 8 rakaat, 10 rakaat ataupun 12 rakaat. Contoh misalnya yang 8 rakaat, orang berdalil 8 rakaat salat duha itu mereka berdalil dengan apa? Dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membuka Fathul Mekah. Ketika dibebaskan kota Mekah, selesai Fathul Mekah, maka Nabi kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian Nabi salat sebanyak 8 rakaat. Ketika itu bertepatan waktu duha. Dalil inilah yang digunakan pendapat orang yang mengerjakan duha itu 8 rakaat. Tapi sesungguhnya, kata para ulama hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam Ka'bah kemudian mengerjakan 8 rakaat di waktu duha pada saat itu bukan diniatkan salat duha. Tapi niatnya ketika itu adalah Rasul bersyukur kepada Allah karena kota Mekah telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Karena ada satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari seorang pemimpin muslim kemudian dia mampu menaklukkan satu kota, menaklukkan satu daerah yang asalnya itu dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian mampu dikuasai oleh kaum muslimin, maka sunnah bagi pemimpin dari kaum muslimin itu melaksanakan salat 8 rakaat sebagai bentuk rasa syukur. Dan ketika itu Nabi mengerjakan 8 rakaat sebagai bentuk rasa syukur ditaklukannya kota Mekah. Jadi bukan niat salat duha pada saat itu. Kenapa ada yang berpendapat itu salat duha? Karena kebetulan waktunya waktu duha. Kebetulan pada saat pembebasan kota Mekah itu terjadi di waktu duha. Maka Rasul kemudian masuk ke dalam Ka'bah, Nabi salat 8 rakaat. Tapi salatnya Nabi 8 rakaat di waktu duha pada saat itu bukan niat salat duha, kata para ulama. Tapi niatnya apa? Niatnya bersyukur kepada Allah karena telah membebaskan kota Mekah. Karena salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi, pemimpin dari kaum muslimin yang mampu menaklukkan satu daerah, menaklukkan satu kota yang asalnya dikuasai oleh orang-orang kafir, maka sunnahnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 8 rakaat sebagai bentuk rasa syukur, dan itu yang dilakukan Nabi. Jadi Nabi ketika itu bukan niat sholat duha. Apapun itu, duha sekali lagi yang jelas-jelas ada keutamaan pada hadis sahih. Kalau tidak 2 rakaat, 4 rakaat. Adapun lebih apakah boleh? Silahkan kalau dia ingin lebih. Tapi untuk mengincar keutamaan khusus itu tidak ada. Karena keutamaan khusus pada salat duha itu hanya pada hadis-hadis sahih. Kalau tidak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat misalnya. Apakah boleh orang salat duha 12 rakaat? Silahkan. Tapi apakah ada keutamaan khusus? Tidak ada. Ada orang yang mengerjakan duha 10 rakaat, apakah boleh? Silahkan kalau dia ingin kerjakan 10 rakaat. Kemudian dia berharap dapat keistimewaan ini dan yang lainnya, apakah ada? Tidak ada. Tapi kalau dia hanya niat duha, silahkan. Karena hadis Aisyah ini mengajarkan kepada kita, duha tidak terbatas bilangan rakaatnya. Duha tidak terbatas bilangan rakaatnya, dia terbatas dengan waktu. Dia terbatas dengan waktu. Sebagaimana sholat malam, tahajud, dia tidak terbatas jumlah rakaat. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abdullah ibnu Umar
Nabi bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa rakaat pun yang dia inginkan silahkan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terserah. Nah ini mirip dengan duha. Tapi bicara tahajud, jumlah rakaat yang paling afdal ada pada 11 rakaat. Karena itu yang paling sering dilakukan Rasulullah. Maka bicara duha, jumlah rakaat yang paling afdal ada di 2 atau 4 rakaat. Kenapa? Karena itu yang paling sering dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang yang lebih dari 4 rakaat, apakah boleh? Boleh. Lebih dari 4 rakaat dia kerjakan 8 rakaat, apakah boleh? Boleh. Tapi bicara mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah perbuatan yang paling sering dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu kaidah yang menyebutkan ketika kita bicara afdoliyah adalah apa-apa yang sering dilakukan Nabi, maka ini menunjukkan keutamaan yang lebih. Apa-apa yang sering dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menunjukkan keutamaan yang lebih. Nah kemudian setelah kita membahas tentang jumlah rakaat pada salat duha, kita masuk pada bahasan yang selanjutnya, yaitu apakah duha itu syuruk atau syuruk itu berbeda dengan duha. Ini permasalahan yang sering kita dapatkan. Apakah syuruk itu masuk bagian dari duha atau dia terpisah dari duha? Apakah syuruk terpisah dari duha? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya syuruk itu bagian dari duha. Mereka berdalil bahwasanya syuruk itu dikatakan subhatul duha, awal duha. Sebagian ulama memahami syuruk itu bagian dari duha. Berdalil dengan dalil apa? Dalilnya adalah syuruk itu adalah subhatul duha, awal duha. Kita tahu duha itu punya waktu, punya durasi waktu. Setelah terbitnya matahari, dia tunggu kurang lebih mungkin 5 menit atau 10 menit, maka masuklah waktu duha. Dan selesai waktu duha kapan? Sampai matahari tepat di atas kepala kita, kurang lebih 10 menit sebelum adzan zuhur. Ini durasi waktu duha. Maka duha, ada orang memahami syuruk itu adalah bagian dari duha. Ketika syuruk itu dikatakan bagian dari duha, maka salat syuruk tidak boleh dilakukan kecuali pada saat matahari sudah muncul, dia mundurkan dulu kurang lebih 5 menit, barulah dia mengerjakan sholat duha. Karena kalau dia mengerjakan sholat tadi tepat munculnya matahari, ini dianggap masih waktu terlarang, sehingga dia tunda duhanya menjadi 5 menit lagi, baru dia kerjakan syuruk tadi. Dan syuruk dipahami itu awal duha. Jadi pendapat yang menyebutkan bahwasanya syuruk itu bagian dari duha, maka keharusan hukumnya adalah dia tidak boleh syuruk, dikerjakan syuruk ketika tepat berbunyi misalnya isyarat, dia harus tunda dulu. Dan pendapat ini kemudian menghadirkan hukum yang lain. Kalau perkaranya seperti itu, maka perempuan itu boleh mengerjakan syuruk di rumah. Kenapa? Sebagaimana juga duha. Jadi pendapat yang menyebutkan syuruk itu bagian dari duha, mereka akan memberikan 2 hal. Hal yang pertama adalah tidaklah orang tersebut mengerjakan syuruk kecuali dia tunda dulu 5 menit. Kenapa? Karena syuruk itu awal duha. Kalau langsung dia kerjakan belum masuk waktu duha. Kemudian yang kedua adalah pendapat ini akan memperbolehkan perempuan mengerjakan syuruk di rumah, sebagaimana juga waktu salat duha. Jadi siapapun yang berpendapat syuruk itu bagian dari duha, maka dia akan mendapatkan 2 hal. Hal pertama adalah syuruknya akan dia tunda kurang lebih 5 menit. Karena kalau langsung dia kerjakan belum masuk waktu duha. Sehingga dia tunda dulu 5 menit baru masuk waktu duha, baru dia kerjakan. Yang kedua adalah perempuan itu boleh salat syuruk di rumah. Kenapa? Sebagaimana juga salat duha katanya. Karena syuruk itu bagian dari duha. Ini pendapat. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya syuruk itu berbeda dengan duha. Syuruk itu berbeda dengan duha. Syuruk itu sholat yang terpisah daripada, ini syarat syuruk. Sementara duha apakah disyaratkan? Tidak. Kalau orang ingin mengerjakan syuruk dalam hadis tadi adalah syarat yang pertama, dia sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, di rumah dari rumah-rumah Allah. Kemudian selesai sholat subuh dia tunggu sampai munculnya matahari, menunggunya dia dalam kondisi beribadah.
Terserah dia hadir pada majelis ilmu, dia baca Quran, dia doa, dia istighfar ataupun zikir. Yang penting ada bagian dari waktu tersebut dia beribadah. Syarat yang ketiga adalah pada saat sudah selesai dia tunggu, kemudian dia langsung sholat. Kalau ini dia kerjakan kata Rasulullah, dicatatkan pahala umrah dan haji sempurna. Ini yang pertama kata para ulama, pembeda antara syuruk dengan duha, yaitu syaratnya berbeda dengan duha. Kalau ada orang yang mengerjakan duha tapi dia bukan orang yang salat subuh berjamaah di masjid, apakah boleh? Boleh. Sementara syuruk dipersyaratkan dia subuh berjamaah di masjid. Alasan yang kedua adalah Rasul SAW sebutkan, ketika dia sudah menunggu waktu syuruk kemudian dia masuk, maka sholatlah dia 2 rakaat. Dan ini dalil kata para ulama, ketika kapanpun syuruk itu masuk, dia boleh langsung mengerjakan sholat. Jadi kalau misalnya ada isyarat jam berbunyi, masuk waktu syuruk, apakah boleh langsung sholat? Hukumnya boleh. Menurut pendapat yang menyebutkan syuruk itu berbeda dengan duha. Tapi kalau orang itu berpendapat syuruk itu bagian dari duha, maka tidak boleh. Makanya kadang ada orang yang dia syuruk, ditagur lawan dihiga, jangan dulu hadangi 5 menit. Yang menagur ini memahami syuruk itu bagian dari duha, sementara yang sholat dia mengatakan syuruk itu berbeda dengan duha. Artinya apa? Artinya kalau ada nang sembahyang langsung jangan tapi ditagur, karena boleh jadi dia memahami syuruk itu bukan bagian dari duha. Dalilnya apa? Syaratnya berbeda. Dalilnya apa? Waktunya pun berbeda. Sekarang logikanya, ketika isyarat jam berbunyi yang menunjukkan waktu syuruk, kalau seandainya itu dilarang untuk sholat, kenapa dibunyikan? Baik dosa dibunyikan aja. Kalau seandainya isyarat itu berbunyi, maka ini menunjukkan apa? Masuknya waktu sholat. Kalau seandainya dilarang untuk melaksanakan sholat syuruk di waktu berbunyinya isyarat tadi, maka kenapa dibunyikan? Baik dosa dibunyikan. Orang yang mengatakan bahwasanya syuruk itu dilarang pada saat tepat waktu, mereka memahami syuruk itu bagian dari duha. Kalau itu pemahamannya, maka benar berbunyi jangan sholat dulu. Kenapa? Itu belum masuk waktu duha, tapi dia masuk waktu syuruk. Kalau terjadi perbedaan, ada yang langsung sholat, ada yang menunda. Yang langsung sholat memahami syuruk itu berbeda dengan duha, tapi yang menunda memahami syuruk itu bagian dari duha. Tapi logika sehatnya adalah kalau itu memang dilarang untuk sholat, kenapa dibunyikan? Baik udah dibunyikan aja. Bunyi itu artinya masuk sholat. Kayak kita nih sudah masuk, maka ya sudah masuk waktu sholat. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Hasilnya adalah ya pilihan-pilihan aja. Kalau pian hendak langsung syuruk silahkan. Kalau pian hendak tunda dulu silahkan, dengan memahami syuruk itu bagian dari duha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.